Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Jangan lupa untuk tetap sehat dan berbahagia. Kali ini Indofarm akan membahas tema yang menarik. Jika dalam video sebelumnya kita telah membahas tentang manajemen budidaya ulat sutra, kali ini kita akan membahas bagaimana benang sutra dipintal dan diproduksi. Daripada penasaran, yuk kita simak terus videonya hanya di Indofarm ID. Ulat sutra merupakan fase larva dari ngengat yang bernama latin Bombyx mori. Ngengat sutra domestik ini dahulu kala merupakan hasil persilangan dari ngengat sutra liar yang bernama Bombyx mandarina. Leluhur mereka tersebar dari wilayah India, Cina, Korea, Jepang, Asia Tenggara, hingga wilayah timur jauh Rusia. Ulat sutra merupakan serangga yang sangat penting secara ekonomi, utamanya karena kemampuannya untuk memproduksi benang sutra. Mereka menjadi sumber penghasilan para petani dan menjadi komoditas penggerak ekonomi dan industri, khususnya industri kain tenun, tekstil, dan riset kedokteran. Selain dibuat menjadi kain, benang sutra juga bisa digunakan dalam bidang kedokteran sebagai benang jahit, pengganti tendon otot, dan lain sebagainya. Seiring dengan pertumbuhan industri, budidaya ulat sutra semakin banyak dilakukan. Kunci keberhasilan budidaya benang sutra untuk menghasilkan benang yang bermutu tinggi terletak pada manajemen budidaya ternak sutra yang bagus. Selama proses budidaya, makanan yang sangat disukai oleh ulat sutra adalah daun murbei putih atau Morus alba. Petani akan memanen daun murbei dan menggunakannya sebagai pakan ulat sutra. Daun dicincang untuk diberikan kepada ulat sutra kecil yang baru menetas. Seiring pertambahan usia, ulat sutra akan membesar dan mengalami pergantian kulit yang disebut sebagai molting. 2 minggu kemudian, ulat sutra sudah mulai besar. Petani memberi makan daun murbei tanpa dipotong, disusun rapi dan diletakkan di rak pembesaran ulat. Setelah ulat tumbuh besar, pada minggu keempat, biasanya ulat mengalami perubahan warna. Kulit menjadi pucat, nafsu makan menurun, dan ulat sutra bergerak ke arah pinggir media pembesaran. Hal tersebut menandakan ulat sutra akan segera berkepompong atau membentuk kokon. Ulat sutra akan segera dipindahkan ke media pengokonan dengan cara ditabur dengan merata. Selama proses pengokonan, ulat sutra akan mengeluarkan serat sutra. Bagian tubuh ulat yang mengeluarkan serat sutra disebut sebagai spinneret. Serat sutra yang keluar dari spinneret ini akan digunakan untuk membentuk kepompong atau kokon. Ulat sutra akan membuat kepompong dan berputar di sekeliling tubuh mereka terus-menerus selama 3 hari. Kepompong yang terbentuk inilah yang akan dipanen dan dipintal menjadi benang sutra. Pada usia 6-7 hari setelah pengokonan, kepompong sudah siap untuk dipanen. Pemanenan tidak boleh terlalu lama, bertujuan untuk menghindari agar pupa tidak tumbuh dari dalam dan merusak kepompong. Kemudian kepompong yang telah siap dipanen, dijemur untuk mematikan pupa di dalamnya. Petani akan membersihkan serabut atau serat di sekitar kepompong supaya tidak kotor, kemudian menyeleksi kepompong yang jelek. Kepompong yang telah dibersihkan dan diseleksi lalu disimpan dan dibawa ke fasilitas pemintalan benang. Proses pemintalan benang. Serat dari kepompong ulat sutra merupakan serat alami yang sangat kokoh dan kuat, bahkan kekuatannya melebihi baja. Serat sutra ini terdiri dari protein. Bagian dalam serat sutra disebut fibroin, dan bagian luar yang menyelimuti fibroin disebut dengan serisin. Proses pengambilan serat sutra dari kepompong disebut reeling. Proses reeling merupakan kegiatan yang sangat penting dalam industri benang sutra. Selama proses reeling, filamen serat sutra dari kepompong akan dilepaskan, bergantung pada ketebalan atau denier yang dibutuhkan. Filamen benang sutra dari sejumlah kokon digabungkan menjadi satu dan digulung. Reeler yang efisien akan mempertahankan jumlah kepompong yang tetap
per ujungnya untuk menghasilkan denier sutra yang seragam. Rilling dilakukan dengan mesin. Mesin ini membutuhkan kokon dengan kualitas unggul dan ukuran kokon yang seragam. Sutra yang dihasilkan dari mesin rilling otomatis akan lebih unggul. Sebelum proses rilling, kepompong dimasak terlebih dahulu di dalam air panas. Kemudian serat sutra dipintal dari kepompong. Selama rilling, kepompong diproses dalam air panas pada suhu 95 hingga 97 derajat Celcius selama 10 hingga 15 menit. Proses ini disebut perebusan atau boiling. Boiling akan membuat serisin menjadi lunak dan membuat proses pemintalan menjadi lebih mudah dan serat sutra tidak akan mudah putus. Untuk menghasilkan 1 kg sutra, setidaknya volume air yang dibutuhkan untuk merebus kokon sekitar 100 liter. Jika kualitas air buruk, kotoran yang tersuspensi dalam air akan menempel pada sutra sehingga warna dan kilau sutra akan terpengaruh. Kepompong setelah dimasak kemudian digulung di dalam air panas dengan mesin pemintal. Sutra yang dihasilkan akan memiliki kerapian dan kebersihan yang unggul, tanpa cacat, dan memiliki kekuatan serat yang tinggi, serta memiliki mutu grade A sesuai standar internasional. 40.000 telur ulat sutra setidaknya menghasilkan rata-rata 30-35 kg kepompong. Setelah diproses, akan menghasilkan kira-kira 3-4 kg benang sutra yang bermutu tinggi. Benang yang dihasilkan kemudian diproses menjadi lembaran kain sutra. Lembaran kain sutra kemudian diberi motif sesuai kebutuhan dan mesin printing akan mencetak motif sesuai desain yang diinginkan. Kemudian desainer dan penjahit akan membuat pakaian dari kain sutra tersebut. Nah, begitulah teman-teman proses pembuatan benang sutra sehingga menjadi kain. Apakah sudah terjawab rasa penasaran kalian? Yuk, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar.